Jika kalian klik video ini berarti kalian adalah tipe orang dengan pemikiran dewasa yang nggak suka nyusahin orang tua. Hai semua, kembali lagi di Andre Greston Channel. Sebenarnya aku lagi bosen banget bikin video tutorial dan di video kali ini aku ingin nuansa yang berbeda. Jadi di video kali ini aku ingin sharing sedikit pengalaman aku tentang bagaimana cara aku untuk mengelola keuangan pas aku masih pelajar. Dan di video kali ini aku beri judul Tips Mengatur Keuangan untuk Pelajar. Sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bantu channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, jadi pernah nggak sih kalian menginginkan sesuatu tapi kalian sungkan untuk bicara sama orang tua? Akhirnya kalian cari-cari cara bagaimana ya supaya aku bisa mengumpulkan uang untuk membeli sesuatu yang aku inginkan. Kalau kalian saat ini berada di posisi itu, berarti posisi kita itu dulunya sama. Jadi aku pun dulu begitu, ketika aku menginginkan sesuatu, aku juga sungkan untuk bicara sama orang tua. Akhirnya aku cari cara bagaimana caranya menghemat pengeluaran, kemudian bagaimana mendapatkan uang tambahan, supaya aku bisa membeli sesuatu yang aku inginkan. Oke, sebelumnya boleh ya aku cerita sedikit tentang backgroundku. Jadi orang tuaku dulu itu di awal-awal pernikahan mereka sedang merantau dari desa ke kota. Nah, pas aku kecil, aku juga hidup dalam rantauan itu. Dan juga keluarga kami saat itu lagi merintis-merintisnya. Pas aku SD itu, keluarga kami baru saja bisa membeli rumah baru karena sebelumnya itu masih tinggal di kontrakan. Nah, yang namanya anak kecil, waktu itu aku masih umur 5 tahun, tentunya suka banget sama yang namanya main-mainan. Jadi waktu itu aku paling suka sama robot-robotan dan juga Tamiya. Kalau kalian lahirnya tahun 2000-an, mungkin kalian nggak tahu tentang permainan-permainan seperti robot-robotan yang bentuknya kayak Power Rangers, terus juga ada Tamiya, terus ada Beyblade, ada kartu Yu-Gi-Oh! Waktu kecil itu aku seneng banget tuh koleksi kartu dari Yu-Gi-Oh! Tapi ketika aku minta sama orang tua itu nggak pernah dibelikan kartu-kartu itu. Jadi memang waktu kecil aku memang terbiasa kalau pengen sesuatu itu harus kumpulin uang sendiri. Karena namanya anak kecil itu biasanya belum punya penghasilan, jadi satu-satunya sumber pendapatanku adalah dari uang jajan. Jadi sejak kecil itu aku memang sudah dihadapkan dengan dua pilihan. Jadi dikasih uang jajan mau dibelikan makanan atau mau dibelikan mainan. Nah, karena memang hidup di rantauan itu keras, jadi aku sudah terbiasa yang namanya mengatur keuangan. Bagaimana menyeimbangkan pendapatan yang masuk dan juga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, pas SD aku sukanya kalau punya uang itu beli mainan. Pas SMP berubah lagi, belinya pakaian. Dan akhirnya waktu SMK itu aku punya uang, akhirnya aku bisa beli handphone pertamaku. Oke, dari pengalaman itu aku hari ini bisa sharing tentang caraku untuk mengatur dan mengelola keuangan waktu aku masih pelajar. Oke, jadi kalau kalian masih pelajar dan kalian ingin mengatur keuangan kalian, nomor satu yang paling penting yang harus kalian tentukan adalah tujuan keuangan kalian. Kak, maksudnya menentukan tujuan keuangan itu seperti apa sih? Nah, maksudnya tuh gini. Ini adalah alasan penting yang kalian harus tentukan. Kenapa kalian harus menyimpan uang kalian ataupun mengelola dan juga mengatur keuangan kalian. Jadi kalian harus punya tujuan yang spesifik dan juga membuat kalian terpacu untuk menabung. Contoh, misalkan kalian pengen punya tas baru. Harga tas itu mungkin di kisaran 500.000 dan kalian mungkin membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk nabung dan juga mempersiapkan segalanya supaya kalian 6 bulan ke depan kalian bisa membeli tas baru tersebut. Atau tujuan yang kedua mungkin kalian pengen punya handphone baru. Jadi handphone baru yang mungkin harganya itu 3 juta rupiah dan kalian ingin menabung dalam jangka waktu 2 tahun. Bisa. Jadi tujuan yang spesifik ini penting supaya kalian bisa mengukur progresnya dan juga mengatur strategi apa yang kiranya tepat untuk kalian. Oke, nanti saya contohkan. Nah, sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita harus mengetahui dari mana saja sumber-sumber income itu bisa kita dapatkan. Nah, kalau kalian masih pelajar, kemungkinan besar sumber income kalian itu nggak banyak. Bisa jadi satu-satunya sumber income kalian itu adalah dari orang tua. Tapi misalkan kalian tinggalnya di desa dan kalian punya kebun atau sawah, kalian bisa membantu mungkin orang tua kalian atau keluarga kalian dalam mengelola kebun atau sawah tersebut.
Atau yang lain, kalian juga bisa melakukan aktivitas seperti memancing, yang mana nanti hasil dari mancing itu kalian bisa jual, dan di sana kalian dapatkan income. Tapi misalkan kalian tinggalnya di kota, itu mungkin orang tua kalian punya toko atau punya usaha, kalian bisa bantu orang tua kalian. Dan mungkin kalian bisa mendapatkan uang jajan lebih dari sana. Atau mungkin kalian bisa menambah penghasilan kalian dengan cara mungkin melakukan bisnis-bisnis kecil seperti jualan pulsa atau jualan makanan, jualan casing HP, dan lain sebagainya. Mungkin buat kalian juga yang berprestasi dan kalian merasa jago dalam satu bidang mata pelajaran, kalian juga bisa membuka bimbingan belajar. Ataupun kalian yang mungkin punya talenta lain seperti kalian pintar musik, menari, itu mungkin kalian bisa ikut klub-klub yang mana nanti kalian bisa mendapatkan income kalau ada pentas ataupun acara-acara tertentu dari sana. Nah, kalau kalian sudah bisa mengetahui sumber-sumber income yang bisa kalian dapatkan, lanjut ke step ketiga. Nah, step ketiga ini kalian harus ketahui sektor-sektor mana saja yang membutuhkan pengeluaran ataupun yang menjadi pengeluaran rutin bulanan kalian. Contohnya, misalkan kalian dapat uang saku dan uang saku itu sudah termasuk dengan biaya pulsa misalkan, ataupun uang saku itu sudah termasuk dengan biaya kalau kalian misalnya beli peralatan tulis. Atau mungkin uang saku yang kalian dapatkan itu sudah termasuk dengan biaya bensin. Terus kalau ada urusan sekolah, misalkan kalian harus cari informasi tambahan, misalnya kalian butuh ngeprint ataupun bikin laporan, bikin makalah, itu kalian harus pastikan dan juga kalian harus catat di sektor-sektor mana saja yang memungkinkan untuk kalian itu keluar uang di sana. Oke, untuk step 1-3 itu diusahakan kalian harus catat. Jadi tadi yang pertama apa tujuan kalian, terus yang kedua dari mana saja sumber-sumber penghasilan kalian bisa kalian dapatkan, dan yang ketiga adalah sumber-sumber pengeluaran kalian. Oke, kalau sudah di step keempat ini kita lebih banyak belajar tentang mengatur keuangan. Lebih tepatnya adalah bagaimana caranya berhemat. Nah, di step keempat ini kita lebih banyak harus menggunakan akal kita untuk bagaimana caranya menghemat keuangan kita. Yang paling pertama itu kita harus tahu apa itu skala prioritas. Jadi, apa yang paling penting jika kalian bandingkan yang satu dengan yang lain? Contohnya, misalkan dalam satu situasi kalian dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalian ikut nongkrong sama teman-teman kalian, atau pilihan yang kedua, kalian membantu kakak kalian dalam mengerjakan tugas di sekolahnya. Nah, dari dua pilihan tadi itu pasti ada pilihan yang terbaik. Contohnya jika kalian dalam kondisi kalian pengen berhemat, tapi kalian memilih pilihan yang pertama tadi, yaitu ikut nongkrong dengan teman-teman, itu kemungkinan kalian akan melakukan pengeluaran. Pasti kalian mungkin jajan, teman-teman kalian jajan, masa kalian nggak sih? Nah, di sana kalian mungkin tergiur buat membelanjakan uang kalian, padahal di sini kalian itu pengen banget menghemat pengeluaran. Tapi jika kalian ikut nongkrong, tapi kalian tidak ikut jajan misalkan, itu akan menyiksa kalian sendiri. Nah, bila mana kalian memilih pilihan yang kedua, kemungkinan kalian tidak harus keluar uang untuk jajan. Mungkin saja kalau misalkan tugas kakak sekalian selesai dan kakak kalian senang, bisa saja kalian mendapatkan hadiah dari sana. Jadi menentukan skala prioritas itu hal yang penting. Nah, cara berhemat yang lain itu waktu aku sekolah, aku biasanya selalu ingat sarapan. Jadi ketika aku mau pergi sekolah, aku harus sarapan paginya. Aku biasanya selalu bawa air putih dalam botol, jadi aku masukkan ke dalam tas. Aku waktu kecil itu memang jarang jajan, jadi ketika misalkan jam istirahat, lagi lapar, ya udah tinggal minum air putih aja. Tapi meski begitu, akan ada satu titik di mana aku juga pengen buat jajan, pengen cicipin sesuatu ataupun makanan-makanan yang baru. Nah, di sana aku biasanya pakai separuh dari uang jajanku. Tapi ketika memilih jajanan, aku juga pilih biasanya makanan-makanan yang menurut aku punya massa yang lebih berat. Seperti kalau kalian dihadapkan dengan dua pilihan, kalian pilih snack atau kalian pilih roti. Nah, kalau kalian ingin berhemat, kalian pilihnya roti. Kenapa? Karena roti memberikan efek kenyang lebih lama daripada kalian beli snack. Jadi selain kita berhemat, kita juga penting sekali memilih makanan mana yang memiliki efek kenyang lebih lama. Nah, selain itu kalian juga bisa membawa bekal sendiri dari rumah. Tips yang lainnya adalah kalian bisa berhati-hati dalam menggunakan buku, pensil, penghapus, pulpen. Jadi semakin efisien kalian menggunakan
alat-alat tersebut, pengeluaran kalian akan semakin sedikit. Jadi contoh kalau pengalaman aku dulu, kalau misalkan kita dikasih tugas, kita tulis pakai pulpen, terus ada kesalahan, itu aku dulu sering robek langsung satu kertas, sehingga buku tulis itu semakin lama semakin cepat tipis. Akhirnya itu membuat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Tips yang lain, kalau kalian misalkan sekolah jaraknya jauh dan kalian sudah terbiasa membawa motor, mungkin kalian bisa ikut nebeng sama teman kalian, ataupun kalian bisa selang-seling, mungkin ganti-gantian dengan teman dengan rumah yang searah. Itu bisa menghemat pengeluaran dari segi bensin. Oke, kalau kalian sudah tahu cara-caranya berhemat, nah kita masuk ke step yang kelima. Nah, di sini kita akan membuat perencanaan keuangan. Oke, dulu pas aku SMK itu aku inget banget ketika teman-temanku semuanya udah pakai HP BB, sementara aku masih pakai HP ini, Sony Ericsson. For your information, jadi aku itu anak kelahiran 97. Jadi dulu aku pakainya itu HP Sony Ericsson, sementara teman-temanku bisa minta dengan gampangnya sama orang tua dan diberikan BlackBerry. Nah, aku pun dulu juga minder karena teman-temanku punya HP yang lebih bagus, sementara aku masih pakai HP yang jadul. Akhirnya mulai putar otak dan juga membuat strategi baru bagaimana caranya supaya aku bisa beli HP dalam range waktu 1,5 tahun. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Sebut saja namanya Andre. Jadi Andre pengen beli HP dengan harga 1 juta. Dia butuhkan waktu selama 1 tahun. Sumber penghasilannya itu hanya dari orang tua, dari uang saku yang diberikan orang tua. Jadi uang sakunya itu katakanlah jumlahnya Rp5.000. Kalau uang saku hanya Rp5.000 dan dalam sebulan ada 30 hari, itu berarti 5.000 dikali 30 adalah 150.000. Jadi total income yang bisa didapatkan Andre dalam sebulan adalah 150.000. Sementara dia pengen beli HP dengan harga 1 juta dan dia butuh waktu selama setahun atau 12 bulan. Jadi 1 juta kita bagi jadi 12 bulan, itu dapatnya 84.000. Jadi untuk mencapai uang 1 juta, Andre butuh nabung 84.000 setiap bulannya. Nah, di sini udah dapat. Jadi penghasilan Andre setiap bulan itu hanya 150.000, tapi dia butuh nabung 84.000 setiap bulannya. Jadi masih ada sisa tuh sekitar Rp66.000. Nah, dari sisa uang ini bisa digunakan untuk mungkin uang jajan ataupun beli pulsa. Ataupun kalau memang nggak perlu-perlu banget, uangnya bisa ditabung sekalian semuanya. Jadi kemungkinan beli HP-nya lebih cepat atau bisa dapat HP yang lebih mahal. Bro, zaman sekarang mana ada HP 1 jutaan yang bagus? Oke, misalkan kalian mau beli HP harganya 3 juta. Ya gampang, dari contoh tadi itu kalian tinggal kali 3. Jadi misalkan kalau tadi sebulan butuh nabung 84.000, ya kalau kalian pengen beli HP 3 jutaan ya tinggal dikali 3. Jadi 84.000 dikali 3. Jadinya kalian butuh nabung 252.000 setiap bulan. Kalau misalkan sumber income kalian bisa lebih besar dari 150.000, itu berarti kalian bisa nabung dengan jumlah segitu. Tapi kalau seandainya sumber income kalian lebih kecil daripada itu, yang kalian bisa gunakan adalah perlama lagi jangka waktunya. Tadi misalkan aku pakai contoh adalah jangka waktu 1 tahun. Jadi sekarang kalau kalian pengen 3 juta, mungkin kalian butuh waktu 2 tahun ataupun 3 tahun. Lalu bagaimana cara mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu lebih cepat? Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan jumlah income kita. Jika tadi aku pakai contoh incomeku hanya dapatkan dari orang tua, itu kita bisa coba cari sampingan lain. Cari pekerjaan lain ataupun cari sumber-sumber yang mungkin kita bisa dapatkan uang di sana. Dan yang kedua, kita bisa gunakan jalur investasi. Nah, jika kalian masih pelajar dan kalian sudah punya KTP, aku bisa sarankan kalian buat menabung emas ataupun juga reksadana pasar uang. Menabung emas di mana? Kalian bisa nabung di Pegadaian dan juga kalian bisa nabung lewat aplikasi Tamasya. Nah, pilihan yang kedua adalah dengan reksadana. Nah, karena target kalian adalah setahun, itu berarti jangka pendek. Jadi, aku lebih sarankan di reksadana pasar uang saja. Buat investasi di reksadana, kalian bisa gunakan aplikasi Bibit. Jadi, silakan aja download app-nya di Play Store ataupun App Store.
Kalau kalian yang belum punya HP, kalian bisa pinjam mungkin HP kakak kalian atau orang tua kalian. Atau mungkin jika kalian belum punya KTP, kalian bisa pinjam identitas orang tua kalian ataupun kakak kalian. Jadi coba aja download aplikasi Bibit di Play Store. Jangan lupa gunakan kode referral kata kunci. Jadi dengan kode ini kalian bisa mendapatkan tambahan cashback senilai 25.000 dari Bibit langsung. Jadi modalnya itu cuma KTP dan juga kalian bisa mulai investasi dari modal yang minimum Rp10.000. Nah, apa sih keunggulan dari reksadana pasar uang ini? Oke, ini aku contohkan. Jadi ketika kita menggunakan reksadana pasar uang, itu misalkan target kita adalah mencapai 1 juta rupiah. Jadi kalau kita menggunakan daya ungkit yang namanya investasi ini, kita bisa mendapatkan return yang lebih daripada kalau kita cuma nabungnya misalkan di bank. Terus kalian nabungnya di bawah bantal atau di celengan. Itu kan kalian tidak bisa mendapatkan return dari sana. Jadi kalau di reksadana pasar uang ini kalian bisa dapatkan return yang lebih besar sehingga kalian bisa mencapai tujuan keuangan kalian lebih cepat, ataupun jika kalian misalkan target 1 juta rupiah, kalian mungkin bisa mendapatkan lebih dari 1 juta kalau kalian menggunakan instrumen investasi. Oke deh, sekian aja video dari aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian ataupun sosial media kalian, biar lebih banyak pelajar yang bisa mengatur keuangannya dengan lebih baik. Akhir kata, saya Andre. Terima kasih.